Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha dekat. Tidak semua orang merasa Allah itu dekat, padahal Allah Maha dekat. Dan orang yang dekat dengan Allah, salah satu cirinya adalah dia selalu merasa bahwa Allah itu Maha dekat. Dalilnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Faliyastajibu li faliyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakanlah aku adalah dekat. Aku kabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Maka hendaklah mematuhi perintahku dan yakin padaku agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi siapa orang di sini yang paling dekat dengan Allah? Cirinya adalah orang yang selalu yakin Allah itu Maha dekat. Al-Qarib. Semoga Allah yang Maha menyaksikan menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa dilihat Allah. Karena kalau ini kita miliki, susah berbuat maksiat. Ada yang solehnya bunglon, di sini soleh, pulang ke rumah cari kamar, di kamar lihat video yang tidak baik, lihat tayangan di HP yang tidak baik. Baiknya beda-beda tempat, beda-beda. Kenapa? Karena belum merasa dilihat oleh Allah. Padahal Allah Maha melihat. Al-Hadid ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Ilmunya, pengetahuannya, kekuasaannya, rahmatnya bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Seperti sekarang kita disaksikan oleh Allah, pasti. Tapi tidak semua orang merasa disaksikan Allah. Orang yang merasa dilihat Allah tidak punya tempat untuk berbuat maksiat. Orang yang selalu merasa Allah bersamanya tidak ada saat merasa kesepian. Makanya orang yang akhlaknya terpelihara itu orang yang yakin ke Allah. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Dan engkau rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hatimu. Surat Al-Mulk ayat 13. Jadi mau pelan, mau keras suaranya, bunyi di sana semua lihat ke situ. Mau dirahasiakan, mau kenceng suaranya, Allah tahu isi hati kita. Ini hanya beberapa ayat saja, harusnya menjadi keyakinan bahwa yakin ke Allah lah sebetulnya inti yang terpenting dari hidup bahagia, mulia dan selamat dunia akhirat. Apa kabar Bapak-bapak? Ibu-ibu, kula ngaturaken matur suwun sangat nggih. Sebetulnya saya diajarin beberapa bahasa Jawa semalam, tapi lupa ya. Kalau orang sudah tua kan cirinya 3. Tahu belum? 1, mudah lupa.
Nah yang kedua dan ketiga saya udah lupa Pak. Mudah-mudahan kita diberi umur barokah. Kajian kali ini sederhana saja ya, karena saya lihat wajahnya juga sudah wajah-wajah yang tersisa begitu. Jadi di usia saya 60 tahun ini ternyata cuma 4 kejadian Pak yang hanya terjadi dalam hidup ini, gak lebih. Ini bagi yang belum tua-tua amat, ada 4 aja nih yang bakal dijalani. 1, kita bakal berbuat baik karena kita bukan setan ya. Tapi ada tapinya, tidak setiap berbuat baik kita jadi bahagia. Tidak setiap berbuat baik kita jadi mulia. Tidak juga setiap berbuat baik kita jadi pasti selamat. Tidak tuh. Ada kuncinya. Kuncinya dalam berbuat baik adalah ikhlas. Jadi maaf ya, kita harus berbuat baik, betul. Tapi kalau nggak pakai kunci ikhlas, wah itu tidak bahagia Pak, tidak mulia, tidak selamat. Apa buktinya? Nanti di yaumul hisab, yang pertama dihisab itu adalah mujahid yang meninggal di medan perang. Hadis sahih ini hadirin. Ketika ditampakkan nikmat oleh Allah, dia mengakuinya, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjuang di jalan Allah sampai saya mati di medan perang. Apa firman Allah kepada orang ini? Kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang bukan karena Allah, karena ingin disebut pemberani, pahlawan, pejuang yang hebat, dan sudah kau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret Pak, tertelungkup masuk ke dalam neraka. Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya sampai meninggal ya, tidak kurang pengakuannya, dia mengakui lillahi ta'ala. Yang kurang satu siji maneh. Yo, bener gitu. Siji maning, maneh itu engkau dalam bahasa Sunda ya. Siji maning, hatinya lebih suka dipuji orang daripada ingin diterima oleh Allah. Bablas itu perjuangannya. Makanya hati-hati yang ikut berjuang, jangan kebanyakan diposting ya. Yang kedua dihisab siapa? Orang yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar dan mengajar, belajar Quran dan membacanya. Imam tadi, mana imam? Itu yang kedua dihisab tuh ya. Yang belajar dan mengajarkan Ustadz Abdul Somad tuh dihisab. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz yang lain. Pasti nyebut ya kan, kuat ya, pengen saya dihisab yang pertama ya, yang belajar dan mengajarkannya. Ada yang jadi ahli sorga, tapi ada juga yang Allah berfirman kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar dan mengajar, ingin disebut alim, ingin disebut ustad, dai kondang, ingin disebut kiai, ingin disebut syekh, dan sudah engkau dapatkan di dunia pujian itu. Di akhirat ada yang diseret ke neraka Pak. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang dakwahnya, yang kurang siji maning hatinya. Lebih suka dengan penilaian orang, lebih suka dipuji, diakui, dikagumi orang dengan amal akhirat, bukan ingin diridhoi Allah. Jadi tidak semua kiai ke surga, tidak semua mubalik ke surga. Kalau orangnya tidak ikhlas, walaupun omongannya benar tapi hatinya salah, itu tidak diterima. Seperti ngirim paket, paketnya bagus, mahal, salah alamat, mikir semua ya, untung saya bodoh, lebih jelek lagi Pak.
Yang ngaji juga ada yang tidak ke surga itu Pak. Padahal suaranya bagus, hafalannya banyak, makhraj tajwidnya sempurna. Kenapa? Karena ingin disebut qari'ah, hafiz, hafizoh. Ini tidak diterima itu oleh Allah hafalannya, karena memang bukan Allah yang dicarinya.